Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para mahasiswa, pertemuan kita pada siang hari ini pada mata kuliah Problematika Hukum Islam Kontemporer, yaitu zakat profesi menurut putusan tarjih. Saudara sekalian, apa yang disebut dengan profesi dan apa yang disebut dengan zakat profesi? Profesi yaitu al-amalul ladzi, amal atau usaha yang yaksibu minhul insan, manusia mendapatkan dari usaha itu malan, harta. Nah, jadi usaha itu ya. Lalu yang disebut dengan zakat profesi itu apa? Zakat profesi adalah zakat dari barang atau harta yang dihasilkan oleh usaha, ya, oleh pekerjaan kita, yaitu kita sebagai muslim gitu. Itu yang disebut dengan zakat profesi. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 267 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiku min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Anda seorang yang beriman, Anda pengacara beriman yang mendapatkan gaji dari profesi Anda. Anda sebagai tentara, pegawai negeri, polisi gitu ya, setiap bulan mendapatkan gaji. Anda sebagai konsultan, setiap bekerja sebagai konsultan mendapatkan gaji. Anda sebagai apa lagi ya, sebagai pemain bulu tangkis, Susi Susanti, Anda mendapatkan hadiah miliaran gitu. Nah, itu adalah profesi gitu. Nah, wahai orang-orang yang beriman, anfiku, hendaklah kalian berinfak, hendaklah kalian berzakat. Ini sama artinya dengan surat Al-Baqarah ya, ayat yang ketiga. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalat wa mimma razaqnahum yunfikun. Ciri orang yang bertakwa pertama adalah yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib, yang maha gaib ya. Yang gaib itu banyak, Allah, malaikat, alam kubur, alam barzah, ya, alam mahsyar, yaumul hisab, yaumul jaza, itu gaib semua gitu ya. Kita wajib beriman kepadanya. Wa yuqimunas shalat, mereka menegakkan salat. Dan yang ketiga wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkannya, yaitu mengeluarkan zakatnya. Jadi dalam ayat ini Al-Baqarah 267 yang dikatakan anfiku itu keluarkan zakatnya ya. Anfiku
min thayyibati ma kasabtum, dari yang baik apa yang kalian kasab, kalian usahakan. Ada penghususan misalnya dari jual beli, zakat uang emas dan perak, ya, zakat uang kertas. Ada lagi zakat peternakan, zakat apalagi emas dan perak, perdagangan, pertanian dan lain-lain. Itu mimma kasabtum, ya, kasab, ya, mimma kasabtum itu. Nah, pengertian kasab itu ada di antara ulama kita yang mengartikannya itu usaha, yaitu profesi, dan itu banyak. Ya, karena banyak yang disebut di dalam hadis, yaitu yang ditahsis cuma beberapa saja. Nah, tetapi tidak berarti menyebutkan sebagian saja, tidak berarti yang lain itu tidak berguna. Oleh karena itu dikatakan al-amu ba'da tahsis, lafaz umum, ya, seperti kasab tadi, setelah ditahsis, yaitu setelah dikhususkan, ya, hujjatun bil baqi, itu merupakan hujah pada sisanya. Ya, yang tidak disebut apa, yaitu profesi seperti pengacara, seperti konsultan, dosen, ya, guru, itu adalah profesi. Anfiqu mimma kasabtum, ya, anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan yang kami keluarkan dari bumi, yaitu zakat pertanian, gitu. Itu wajib kita keluarkan zakatnya. Nah, kemudian di dalam buku 2 putusan tarjih, pada waktu itu tarjih belum mengambil kesimpulan karena masih ada 2 pendapat di kalangan ulama mengenai hukumnya, ya, yang diantaranya bahwa di dalam Al-Quran itu ada perintah infak dari kasab. Menurut yang lain, ya, yang di situ sudah disebutkan, yaitu zakat perdagangan, zakat pertanian dan yang lainnya. Kemudian pendapat yang kedua yang mewajibkan, yang pertama yang mewajibkan bahwa zakat itu merupakan ibadah ritual dan juga sosial. Oleh karena itu kemaslahatan itu diperhatikan. Nah, kemudian pendapat yang kedua yang menyatakan tidak wajib, ya, karena zakat itu ibadah. Kalau ibadah itu harus jelas, ya, golerhoe-nya, ya, golerhoe-nya di Al-Quran ataupun di dalam al-hadis. Oleh karena itu tarjih menyerahkan kepada majelis tarjih untuk mengundang pimpinan wilayah di Indonesia, ya, untuk membahas tarjih ini. Nah, tetapi dalam putusan tarjih yang terakhir, yaitu pada tahun 2020 yang terakhir kemarin bulan Desember, itu salah satunya dibahas mengenai zakat. Dan di ujung mengenai zakat perusahaan itu dinyatakan, yaitu zakat profesi itu 2,5% dari apa yang dihasilkan. Katakanlah seorang TNI Polri, ASN tiap bulan mendapatkan gaji, itu bisa langsung diambil 2,5% tiap bulan, ya, selama 12 bulan, atau dikumpulkan nanti di akhir tahun, ya, di akhir tahun, ya, yang diterima. Ya, sementara banyak pegawai negeri kita yang gajinya itu dimutilasi, ya, gaji pokoknya 5.500.000, tapi yang diterima cuma 500.000. Nah, jadi yang dijakati adalah yang 500.000, gitu, yaitu zakat profesi. Jadi zakat profesi itu diberikan setiap mendapatkan upah kerja, gitu. Pengacara misalnya yang tidak tentu kapan mendapatkan upah, gitu. Ya, setiap kali mendapatkan upah ambil 2,5% untuk zakat. Konsultan juga, dokter, ya, yang dokter bukan PNS,
Ya, di samping dia mengerjakan tugas sebagai pegawai negeri di pagi hari, ya di rumah sakit misalnya, tapi juga dia praktek di tempat prakteknya. Nah, kalau yang pegawai negeri tiap bulan dipotong 2,5%. Kalau di tempat prakteknya 2,5% juga setiap dia mendapatkan harian misalnya, bulanan atau mingguan begitu ya. Nah, itu 2,5% dari apa yang dia terima. Jadi saudara sekalian, sudah jelas ya mengenai zakat profesi ya, diambilnya berapa? 2,5% dari apa yang dia terima. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.